saudara-saudari, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Fernandina Simamora. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Urapilah kami saat ini ya Bapa, supaya dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian pembacaan kita adalah cuplik dari kisah kelahiran Yesus, yaitu kisah Yusuf bertemu dengan malaikat. Ada bagian yang menarik, yaitu bahwa Yusuf tidak mau mencemarkan Maria sebagai calon istrinya di muka umum. Ini adalah kesempatan yang sangat jarang, bahkan dilakukan oleh banyak orang juga jarang sekali. Biasanya banyak orang melakukan sebaliknya, lebih mudah, lebih gampang mencemarkan nama orang lain. Apalagi di zaman digital sekarang ini, mencemarkan nama orang adalah hal yang sangat mudah sekali. Para netizen alias para pengguna atau pemakai di dunia digital, konsumen, itu sangat mudah kemudian diprovokasi untuk mencemarkan nama orang lain. Bahkan yang luar biasa anehnya adalah orang yang mereka cemarkan ternyata belum tentu mereka kenal. Bisa saja akhirnya sekedar hanya ikut-ikutan saja. Di dalam konten-konten kita bisa lihat ternyata yang mencemarkan bukan lagi orang lain. Kadang orang tua bisa mencurahkan isi hatinya, kekesalan hatinya terhadap anaknya di dunia media sosial. Atau sebaiknya, anak bisa mencurahkan atau membuat konten tentang curahan rasa kesal, marah, kecewa terhadap orang tuanya. Padahal mereka hidup bersama dalam satu rumah. Begitu juga dalam relasi suami atau istri. Suami bisa loh bikin konten tentang bagaimana kesalnya dia terhadap istrinya, kejelekan istrinya, keburukan istrinya. Sebaliknya juga, istri bisa menjelekkan suaminya, bahkan membuka aib suaminya ketika mereka kesal. Yang sering kali orang lupa bahwa hal-hal yang di-share dalam dunia media sosial itu bisa menjadi jejak digital. Entah foto, entah video, gambar, atau suara. Dan jejak digital itu bisa dikatakan kalau sudah di-share ke dalam media sosial, semua orang di dunia ini bisa mendengar dan menyaksikan. Dan sangat sulit untuk dihapus. Bahkan bisa tersimpan terus dan bisa dilihat oleh orang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jelekan, keburukan, kenegatifan dari orang lain itu bisa menjadi bagian untuk jadi objek dicemarkan nama baiknya. Dicemarkan kehidupannya. Bahkan itu adalah bagian dari pembunuhan karakter dalam hidup. Tokoh kita saat ini dalam rentetan cerita Natal adalah Yusuf. Dia mengambil bagian yang berbeda. Dia tahu bahwa Maria calon istrinya akan hamil.
Itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan kabar yang besar mengejutkan. Tapi bagaimana caranya supaya Maria tetap baik, nama baiknya, dan tetap hidup dengan baik? Dia punya rencana untuk menceraikan. Tidak mau mencemarkan, tapi mau menceraikan. Memutuskan hubungan. Ini bagian yang ternyata dilihat dan didengar oleh Yesus. Niatan baik, dengan cara yang baik, ternyata Tuhan ubahkan menjadi sangat sempurna. Yaitu dengan cara agar Yusuf terus maju. Terus terikat dalam pernikahan dengan Maria. Dan sampai untuk selama-lamanya. Dalam hidup kita ada 1001 alasan untuk berpisah, cerai, atau memutuskan hubungan. Ada putus hubungan orang tua dengan anak, bahkan jadi masalah dalam pengadilan. Ada tersimpan terus dari duka batin dan dendam yang luar biasa, sehingga terjadi kejahatan-kejahatan yang kejam. Tapi dari kisah Yusuf, kita bisa melihat di balik Yusuf ada tokoh yang luar biasa. Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketika Yusuf mengungkapkan maksud hatinya kepada Tuhan Allah punya cara yang lebih jitu, lebih sempurna, lebih baik untuk semuanya. Dan hasilnya menjadi satu karya yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa. Mari belajar dari Yusuf. Ketika kita melihat sesuatu yang cemar terhadap anggota keluarga kita, terhadap orang lain, khususnya pasangan hidup kita atau orang tua, anak, menantu, dan mertua yang disatukan oleh Tuhan dalam ikatan keluargaan, maka sebelum kita mengambil keputusan, mari kita datang kepada Tuhan Allah. Mari kita share kepada Tuhan Allah dan ikuti apa yang Tuhan Allah pimpin, Roh Kudus pimpin dan katakan, maka hasilnya akan luar biasa, akan bagus dan tidak ada lagi kecemaran, tapi diubahkan menjadi keselamatan. Tidak ada hal yang buruk, tapi diubah menjadi berkat yang luar biasa. Terus memberkati kehidupan ini. Amin. Mari kita naikkan dosa paat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ajarlah kami, berilah kami hikmat bijaksana, agar kami peka melihat banyak hal yang positif, dan ajarlah kami keberanian dan kekuatan untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik. Turut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, karena itu pakailah kami dan beri kami kepekaan untuk bisa mendengar dengan baik, merasakan, dan yakin akan karya Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Ibu Trishna Ningsi, Ibu Esther, kami berdoa untuk Ibu Biguna, kami berdoa untuk maupun dari Yonatan, kami berdoa ya Tuhan, juga untuk saudara-saudari kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Pangestu, Tuhan Allah yang luar biasa, urapi dengan pimpinan kasih Tuhan, beri kesabaran, kekuatan, dan berkat dalam kehidupan setiap anggota keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk oma opa yang sedang masuk usia senja Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Sylvia Intan, kami berdoa Oma Theo, Oma Budi, Ibu Heni Cahya, Ibu Sayan, Tuhan berkati dengan penyertaan dan hikmat dari kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sudah mulai masuk dalam dunia sekolah dengan penyertaan hikmat dan kasih sayang Tuhan. Berkati semakin dekat akan pemilihan umum di negeri ini, Indonesia, supaya semuanya lebih damai dan pemimpin yang boleh terpilih menjadi pemimpin yang terbaik. Berkati seluruh rakyat Indonesia untuk tidak menjadi golput. Tuhan berkati gerejamu untuk tetap dipakai menjadi sumber kedamaian, menjadi ikon dari adanya kedamaian dan cinta kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang sedang berperang. Berkati setiap rumah tangga yang sedang mencari jalan terbaik untuk mempertahankan kehidupannya. Berkati setiap hubungan untuk boleh menjadi hubungan yang penuh cinta kasih. Kami berdoa
untuk Leni Situmeang, Andreas Iwan Hendarto, Yeremia Yanuardi, Gunawan, Eli Misnawati, Elena Misutani, Tuhan urapi dengan kasih sayang dan kekuatan dari tangan kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, dalam kasih-Mu kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa